sanjung
puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan penguasa langit dan bumi, penguasa alam semesta, penguasa hidup kami. Pagi hari kami tak mengucap syukur pada anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna terus menyertai kami. Hanya Engkau yang terus tinggikan, hanya Engkau yang terus tinggikan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk kekuatan yang baru yang Kau beri. Kami akan melanjutkan sesi perenungan firman-Mu. Tolong kami oleh Roh. Semoga kami dapat memahami kehendak-Mu dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, saudara percaya Tuhan. Kita jumpa lagi pada kali ini di hari yang ke-21 di bulan Agustus. Kita masih berada semua karena Tuhan. Haleluya. Kekuatan Tuhan yang terus ada dalam kita, perlindungan Tuhan yang sempurna, sukacita dan sejahtera, kesehatan, kekuatan. Haleluya. Semuanya itu dari Tuhan. Itulah yang terus kita syukuri. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Pada kali ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 10 dengan judul sikap Paulus. Dan kemudian berikutnya itu nanti pendapat Paulus tentang dirinya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu. Haleluya. Kepanjangan di Korintus itu di sini. Tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Haleluya. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah, lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Haleluya. Rupanya dia tulis ini dalam keadaan kondisi yang geram. Haleluya. Ketiga, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Haleluya. Ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Haleluya. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Haleluya. Haleluya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Haleluya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Haleluya. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Haleluya. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Haleluya. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Haleluya. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Ya. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah lembut. 5. Sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Haleluya. Tetapi hendaklah
orang-orang berkata demikian, saya ulang, tetapi hendaklah orang-orang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Ya. Selanjutnya pendapat Paulus tentang dirinya. Memang kami tidak berani menggolong-golongkan diri kepada suatu. Saya ulang. Memang kami tidak berani menggolong-golongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas. Haleluya. Melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Haleluya. Ayat 14, sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Haleluya. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kami. Haleluya. Jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Haleluya. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, haleluya, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Luar biasa. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular. Itu dengan kelicikannya. Haleluya. Sebab kamu sabar saja jika ada orang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Haleluya. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Itulah pendapat Paulus tentang dirinya. Haleluya. Perikop ini menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa bagaimana sikap Paulus dalam melayani Tuhan. Kemudian bagaimana dia berpendapat tentang dirinya sendiri. Dikatakan aku Paulus orang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Maksudnya dalam surat-suratnya dia tegas. Haleluya. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menuju kepadaku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Jadi orang-orang yang menuduh dia pikir mereka hidup secara duniawi. Haleluya. Sehingga dia geram mendengar, dan akhirnya dia menulis surat ini menyampaikan. Haleluya. Ketika dikatakan memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Haleluya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah.
Kita tahu bagaimana sejarahnya Paulus bertemu dengan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi dia melayani dalam kuasa Roh Kudus. Dikatakan bukan secara duniawi, tapi diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kuasa Allah tidak adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dikatakan yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Haleluya. Benteng-benteng keakuan manusia, kesombongan. Dikatakan ini kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Nah, itu keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi kesombongan keangkuhan manusia itu yang dihadapi Paulus adalah benteng-benteng kesombongan manusia, keangkuhan yang menentang pengenalan akan Kristus. Sehingga dikatakan kami menawan setiap pikiran dan menaruhkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jika di Korintus menjadi sempurna, maka dia akan sanggup, dia akan berani, sanggup, siap sedia ya, menghukum setiap kedurhakaan. Sehingga dia katakan, tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Haleluya. Kalau ada seorang yang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, maka hendaklah ia berpikir dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Katakan begitu. Supaya melihat Paulus dan rekan-rekannya yang melayani mereka. Katakan, kalau memang benar-benar mereka adalah milik Kristus, maka dikatakan hendaklah mereka berpikir dalam hatinya bahwa mereka juga adalah milik Kristus, sama seperti mereka. Jadi Kristus adalah orang-orang utusan Paulus dan rekan-rekannya. Nah, bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk menurunkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-surat lain. Tidak mau. Sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berada kamu pasti lemah dan perkataan orang tidak benar. Haleluya. Surat Paulus. 11 dikatakan, tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Jadi sama saja dikatakan. Ditegaskan bahwa apa yang dikatakan dalam surat sama juga. Sikapnya juga sama dengan pada waktu dia berhadapan muka. Haleluya. Sehingga di Filipi selanjutnya itu Paulus pendapat tentang dirinya sendiri. Ya, dikatakan. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan dirinya sendiri. Haleluya. Katakan mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka dan membandingkannya dirinya dengan diri mereka sendiri. Haleluya. Alangkah bodohnya mereka, Paulus katakan. Nah, sebaliknya Paulus katakan, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah yang kerja yang dipatok oleh Allah bagi kami. Luar biasa. Dipatok tapi akhirnya dia meluas dikatakan. Yang meluas sampai kepada kamu juga. Haleluya. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu. Sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami. Seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Haleluya. Dikatakan ayat 15, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi. Jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok. Jadi luar biasa. Yang ditamakan adalah pertumbuhan iman. Haleluya. Iman bertumbuh. Setiap jemaat-jemaat yang dilayani. Haleluya. Sehingga tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji dirinya sendiri yang tahan uji. Bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Haleluya. Jadi lebih baik Tuhan yang memuji daripada manusia.
Haleluya. Katakan, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Emang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu. Ya, Paulus katakan, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, yaitu untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Haleluya. Luar biasa. Paulus memiliki rasa cemburu ilahi karena dia menghendaki supaya setiap jemaat yang dilayani itu tidak berpaling dari Kristus, dia katakan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati pada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu yang gelicikannya. Haleluya. Sukacita Paulus adalah apabila jemaat yang dilayani itu tetap melekat kepada Kristus sebagai kepala, sebagai perawan. Jemaat dikabarkan sebagai perawan suci bagi Kristus. Haleluya. Siap menikah dengan Kristus. Perawan suci. Haleluya. Dikatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah, itu ya. Daripada ada Yesus yang lain, daripada yang telah kamu beritakan. Daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kami terima, atau Injil yang lain. Luar biasa. Ayat 5. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada tanya itu. Haleluya. Paulus dia mengenai diri bisa. Menurut pendapat ayat 6, jikalau aku kurang paham dalam hal kata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Haleluya. Jadi Rasul Paulus ini sesungguhnya dia memiliki kelebihan dibanding dengan, sehingga dia katakan, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Haleluya. Dan tulisan yang lain, Paulus mengatakan bahwa dia dengan penuh kemurnian mengenai Tuhan, dengan hati nurani yang murni, suci, tulus. Sikap Paulus dalam melayani Tuhan. Haleluya. Nah, biarlah setiap kita juga yang dipercayakan oleh Tuhan itu melayani pekerjaannya dan melayani Tuhan, kita memiliki sikap hati yang tulus, suci dan murni untuk memberitakan setiap kebenaran. Haleluya. Ya, saya kira inilah yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Kita terus bersyukur, bersukacita oleh karena kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dipanggil menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kata-kata lebih baik kita dipuji oleh Tuhan daripada manusia. Haleluya. Kita menyadari bahwa semuanya adalah karena kasih karunia, bukan karena kekuatan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Itu sebabnya waktu anugerah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita masih di tengah-tengah era pandemi COVID-19. Kita percaya bahwa kekuatan Tuhan terus mengalirkan kita. Kita bersyukur untuk segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Yesus Kristus, Tuhan penguasa hidup kami, dan memberikan semua karunia kepercayaan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus semakin rendah hati untuk mengasihi Engkau, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih memberkati seluruh umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu, hamba-hambamu di segala tempat. Berkat kekuatan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna menjadi bagi mereka, sukacita dan sejahtera melingkupi kehidupan mereka. Sehingga apapun yang mereka hadapi, mereka tetap bersukacita. Dan puji nama Bapa bagian kami bersyukur. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembali kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudaraku apa yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Selanjutnya, selamat melanjutkan aktivitas. Immanuel, Tuhan beserta kita. Shalom.